Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan, dan saat ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup, itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami percaya untuk selama-lamanya Engkau mengasihi dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, Tuhan memberikan suatu pengetahuan yang baru kepada kami, supaya Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Bilangan 13, dan saya akan memberikan judul yaitu kabar buruk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada orang yang suka waktu diberi kabar itu kabar yang tidak baik, kabar yang buruk, kabar yang menyedihkan, kabar yang mengecewakan. Ya, harapannya adalah kabar yang menyenangkan. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Bilangan 13. Puji Tuhan. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 ini, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk dia mengintai tanah Kanaan yang akan dia tempati. Puji Tuhan. Di dalam ayat pertama dan kedua demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. 12 suku Israel, maka 12 pula dari setiap suku diambil satu-satu. Mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian itu. Ya. Tetapi dari 12 orang ini, ya, mereka memberikan kabar yang tidak baik, ya. Karena tentu dalam hati itu sudah merasa, mana bisa aku, ya, mana bisa aku, nggak mungkin. Nah, ya, di dalam ayat ke-27 dikatakan begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, haleluya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan orang enak telah kami lihat di sana. Ya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang terakhir katakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang besar berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Haleluya, haleluya. Ya. Dari 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan, yang sangat berlimpah-limpah susu dan madunya, mereka akan menikmati kehidupan yang luar biasa di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka benar-benar melihat tanah itu, tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, mereka sudah ciut, sudah berkecil hati, sudah tawar hati. Ya. Bisa jadi dia hanya mendengar kabar burung. Di sana orangnya tinggi-tinggi, orangnya kuat-kuat, kamu gak akan bisa mengalahkan mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Musa mengutus 12 pengintai ini untuk menyelidiki tanah Kanaan, maksud saya,
bangsa Israel merasa takut. Ya. Karena memang pada dasarnya bangsa Israel ini adalah bangsa pemberontak, bukan bangsa yang taat kepada leadernya. Ya. Sehingga kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, bangsa Israel mendapat hukuman, yaitu dia harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Yang pada akhirnya Israel ini gagal untuk masuk ke dalam tanah Kanaan karena kabar yang dibawa oleh 10 orang itu kurang baik, kurang menyenangkan, kurang meyakinkan. Sementara Kaleb dan Yosua memberikan kabar yang baik. Tapi toh 2 dibanding 10, biasanya orang cenderung mendengarkan yang 10 daripada yang 2. Kalau kita lihat lagi di dalam pasal yang ke-14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Mereka bersungut-sungut. Ya. Kalau kita lanjutkan di dalam pembacaan kitab Bilangan 14. Ya. Mereka nggak yakin, mereka lebih yakin berita yang dibawa oleh 10 orang ini daripada oleh Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan dan ketidakpercayaan itu begitu kuat menghantui orang-orang Israel. Orang-orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Kalau mereka fokus pada apa yang Tuhan sampaikan, pada apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perintahkan, pasti mereka akan menikmati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat ataupun kita bisa belajar bahwa ketakutan itu akan menghambat berkat dari Tuhan. Berkat apa? Tidak harus finansial. Berkat kesehatan kita. Ya, Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kita harus percaya, harus yakin itu. Ya. Mana sih pertolongan Tuhan? Aku tidak merasakan, aku tidak melihat. Tuhan melimpahi aku dengan berkat. Sepertinya kita ini mulai meragukan akan kuasa Tuhan, akan kemampuan Tuhan untuk melakukan suatu perkara yang besar. Di dalam kitab 13 ini saya juga belajar untuk percaya, belajar untuk beriman kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tinggal berangkat saja, tinggal lihat saja, dan selanjutnya Tuhan akan turun tangan untuk mereka bisa tinggal di tanah Kanaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk saya, jangan lagi ada ketakutan dalam diri kita, ada keraguan atas kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, saya juga percaya secara daging kita pasti punya ketakutan, pasti punya keraguan. Tetapi hendaklah ketakutan dan keraguan itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita dan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita percaya akan janjinya Tuhan, karena Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Kita belajar dan terus belajar sampai kita benar-benar dipenuhi oleh janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama mempercayai Tuhan, tidak meragukan lagi. Kalau kita ketakutan, kalau kita khawatir, kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bertindak, Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya
Engkau terus menilik dalam setiap kehidupan kami dan langkah-langkah kaki kami Tuhan. Saat ini kami belajar untuk kami percaya, untuk kami beriman di dalam Engkau Tuhan. Segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, yang itu menjadikan kami ragu akan kuasa Tuhan. Kami undang Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, memenuhi dalam kehidupan kami, menguatkan kami untuk kami terus percaya dan yakin bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.